Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang terhormat para wakil ketua para anggota forum pimpinan daerah Kota Makassar, Saya Fitri Indonesia melaporkan langsung dari kantor DPRD Kota Makassar. Sesaat lagi kita akan menyaksikan rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 DPRD Kota Makassar, di mana dengan dua agenda, yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2022 dan Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langsung saja, mari sama-sama kita saksikan. Aku Imam Musakar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Fraksi Nurani Indonesia Bangkit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, 2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar atau yang diwakilkan, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik. Mengawali pemandangan umum ini, izinkan fraksi kami mengajak hadir sekalian untuk tahan-hentinya menyampaikan untaian kalimat puji dan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Ranperda lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Hadirin sidang paripurna Dewan yang saya hormati, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 adalah upaya terbaik dalam penyiapan salah satu landasan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang disusun secara arif dan bijak dengan lebih mempertajam skala prioritas.
agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kemampuan anggaran Kota Makassar dalam rangka membiayai kebutuhan yang sangat prioritas senantiasa menjadi masalah utama dalam setiap proses penganggaran dari tahun ke tahun. Tentunya ini harus menjadi spirit bagi kita semua untuk sama-sama memikirkan solusi terbaik sebagai tanggung jawab kita bersama. Penyediaan anggaran harus tetap berpedoman pada seluruh dokumen, perencanaan, dan mempertajam skala prioritas. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, serta mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian, pangan, dan kawasan secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap lahan pertanian dengan berkelanjutan LP2B ini merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Lahan pertanian yang berubah fungsinya akan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, pertanian fisik, lingkungan, dan budaya masyarakat di sekitar lahan yang dikonversi tersebut. Konvensi lahan pertanian pangan menyebabkan semakin sempitnya luas garapan usaha tani dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Hadirin sidang paripurna Dewan yang saya hormati, terakhir, fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, sependapat dengan pernyataan Bapak Wali Kota Makassar bahwa dengan kemitraan yang harmonis dan saling pengertian antara eksekutif dan legislatif merupakan potensi besar dalam mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang tertuang dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Demikian pemandangan umum fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Bapak Wali Kota. Mari kita sama bertekad untuk mengawal rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Ramperda lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B ini pada pembahasan selanjutnya agar benar-benar membawa dampak kemaslahatan bagi masyarakat Kota Makassar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 23 September 2022. Fraksi Indonesia Bangkit, pembawa pemandangan umum Imam Musakkar. Terima kasih juru bicara Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Saudaraku Imam Musakkar. Berikutnya juru bicara Fraksi Nasdem, Saudaraku Haji Irwan Jafar. Pandangan umum Fraksi Nasdem atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota atau yang mewakili Bapak Sekda. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah, serta Direksi Perusahaan Daerah yang saya hormati. Para undangan dan rekan-rekan pers dan hadirin yang saya hormati. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati.
Apresiasi kami kepada Wali Kota Makassar yang telah menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 sesuai pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Selain itu, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini juga mengacu pada kebijakan umum perubahan APBD tahun 2022 sebagaimana telah dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD tahun 2022 yang disinergikan dengan perubahan rencana kerja pemerintah Kota Makassar tahun 2022 dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2021-2026. Apresiasi selanjutnya bahwa rancangan perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini juga telah diupayakan untuk disusun secara arif dan bijak dengan lebih mempertajam skala prioritas dan memperhatikan kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemilihan akibat pandemi COVID-19 serta pertimbangan meningkatkan laju inflasi daerah agar dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, serta dapat melaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif, efisien, dan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang saya hormati. Setelah mencermati penjelasan Wali Kota Makassar, ada beberapa poin yang menjadi catatan fraksi Nasdem. 1. Mohon penjelasan Wali Kota terkait pendapatan asli daerah yang direncanakan berubah menjadi sebesar 1,71 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar 2,1 triliun lebih mengalami penurunan 301 miliar lebih atau menurun sebesar 14,97%. Apa saja hambatan yang menjadi pertimbangan Wali Kota sehingga target pendapatan asli daerah diturunkan sehingga angka 15%. 2. Demikian juga dengan target dari pajak daerah yang terdiri dari 11 jenis pajak yang direncanakan berubah menjadi sebesar 1,3 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok 2022 yang ditetapkan sebesar 1,63 triliun lebih mengalami penurunan sebesar 285,70 miliar lebih atau menurun sebesar 17,47%. Mohon dirinci dengan jelas sehingga dapat diketahui pada jenis pajak apa yang sangat memengaruhi penurunan target dari pajak daerah dan apa kendalanya, mohon dijelaskan. 3. Kemudian dari pos penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang direncanakan berubah menjadi sebesar 102,86 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 115 miliar,90 lebih mengalami penurunan sebesar 13,3 miliar lebih atau secara persentase menurun sebesar 11,25%. Mohon penjelasan Wali Kota penurunan target yang cukup signifikan ini. 4. Terkait dengan belanja modal untuk perubahan tahun anggaran 2022 direncanakan berubah menjadi sebesar 939,4 miliar lebih jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2022 sebesar 1,42 triliun lebih
mengalami penurunan sebesar 484 miliar lebih atau menurun sebesar 30,3%. Mohon penjelasan terkait penurunan ini yang signifikan berkaitan dengan upaya wali kota dalam mengontrol laju inflasi daerah. 5. Terkait pemerintahan Provinsi Selatan untuk mengambil aset terminal Malengkeri, fraksi Nasdem dengan ini menolak penyerahan aset pemerintah Kota Makassar yang sudah dipisahkan tersebut berdasarkan keputusan wali kota nomor 7/Escape/030/2001 tentang pemisahan sebagian barang pemerintah Kota Makassar kepada perusahaan daerah terminal Makassar Metro Kota. Pengambilan aset ini tidak sama dengan pengambilan pengolahan dan aset SLTA karena karyawan PD Terminal bukanlah pegawai negeri sipil yang bisa langsung dipindahkan di bawah pemerintah Provinsi Selatan. Selain itu, perlu dilanjutkan kajian teknis terhadap intensitas angkutan yang melayani AKDP, jumlah trayek, jenis pelayanan angkutan, tingkat permintaan angkutan, keterpaduan pelayanan angkutan pada terminal Malengkeri sehingga dasar penentuan sebagai terminal TPB benar berlandaskan peraturan yang berlaku. Karena itu, fraksi Nasdem meminta wali kota Makassar untuk membentuk tim khusus pengamanan aset untuk secara serius dan intens mengkaji peraturan undang-undang berkaitan dengan pengambil alihan pengamanan aset pemerintah Kota Makassar berupa tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa ancaman krisis pangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pertumbuhan penduduk, rendahnya produktivitas, kerusakan infrastruktur seperti irigasi, ancaman konvensi lahan pertanian khususnya sawah ke non sawah, dan degradasi tanah. Pelaksanaan pembangunan nasional yang mengedepankan pembangunan infrastruktur membawa konsekuensi pada konvensi lahan pertanian ke penggunaan lain termasuk perumahan, industri, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di masa depan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka perlu dilakukan pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanat tersebut semakin dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Mengutip penjelasan Wali Kota Makassar bahwa alih fungsi lahan, pertanian dan non-pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Kota Makassar sendiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penyusunan lahan sawah setidaknya seluas 600 hektar dan yang tersisa saat ini adalah 2.035 hektar. Jika tidak diantisipasi sejak dini, maka dapat diproyeksi bahwa lahan sawah di Kota Makassar tidak akan ditemukan lagi dalam 30 tahun mendatang. Sawah hanya akan tinggal catatan sejarah. Fraksi Nasdem berpendapat bahwa dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan penempatan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia. Yang menuntut negara dalam hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian dan berkelanjutan, maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reformasi agraria yang mencakup upaya penataan
penguasaan, pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antar manusia dan lahan. Selanjutnya, Wali Kota menjelaskan analisa dan pemetaan lahan yang dilakukan mengacu pada luas lahan baku sawah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 686 garing SKPG 03.03/12/2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019, yaitu seluas 2035 hektar yang meliputi kecamatan. Dari data praksi Nasdem memiliki kejelasan bahwa hasil analisa dan pengolahan data kegiatan penyiapan data lahan pertanian pembangunan berkelanjutan atau LP2B Kota Makassar di tahun 2019 sangat direkomendasikan luas lahan sawah total 250,44 hektar. Direkomendasikan seluas 1050 hektar, 78, tidak direkomendasikan seluas 734,11 hektar dari total luas lahan sawah yang ada di Kota Makassar seluas 2035 hektar. Mengacu pada tahun 2019 ini, berarti hanya 1.302,22 hektar sawah yang memungkinkan untuk menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Ini pun bila dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini belum ada perubahan fungsi lahan, fraksi Nasdem memohon penjelasan Wali Kota mengenai kondisi terkini sawah yang ada di Kota Makassar. Berapa luas sawah yang dialiri irigasi, berapa luas yang merupakan sawah tada hujan, dan apakah sawah tada hujan ini bisa dibangunkan irigasi. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang saya hormati. Mengakhiri pandangan umum ini, kami sekali lagi mengapresiasi kerjasama dan saling pengertian yang baik yang telah ditunjukkan oleh pihak eksekutif selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara, serta agama, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Nasdem, saudaraku Haji Irwan Japar. Berikutnya juru bicara fraksi Demokrat, Haji Suryadi Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur kepala dinas,
Kepala Satuan Pamong Praja, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Bagian, dan Camat, teman-teman lurah, serta rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rasa bahagia yang senantiasa memberi kita rahmat-Nya pada kita semua sehingga kita dapat hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Ucapan terima kasih pula kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umum tentang yang pertama adalah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan yang kedua adalah rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, terhadap rancangan perubahan pendapatan daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar pada rapat paripurna kemarin, fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang menunjukkan niat dan kesungguhannya untuk mendayagunakan APBD tahun anggaran 2022 dengan seoptimal mungkin. Berkenan dengan itu, pandangan umum fraksi Demokrat atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ramperda Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pendapatan asli daerah mengalami penurunan target dari 2,01 triliun lebih menjadi 1,7 triliun lebih yang berarti mengalami penurunan sebesar 301,51 miliar atau 14,7%. Yang kedua, bahwa pendapatan transfer pada perubahan APBD tahun 2022 berubah dari yang direncanakan yaitu naik menjadi 2,22 triliun lebih dari target sebelumnya menjadi 2,16 triliun lebih. Yang ketiga, bahwa lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada perubahan APBD tahun 2022 tidak mengalami perubahan dan tetap dengan target sebesar 25,19 miliar lebih. Yang keempat, bahwa perubahan belanja anggaran tahun 2022 keseluruhannya direncanakan sebesar 4,68 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2022 mengalami penurunan dari yang ditetapkan sebesar 4,96 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar 280,44 miliar lebih atau menurun sebesar 5,65%. Jadi mohon penjelasan Bapak Wali Kota Makassar dari 4 poin tersebut. Fraksi Partai Demokrat perlu mengingatkan terkait keterbatasan waktu pelaksanaan APBD yang tinggal beberapa bulan, efektifnya 3 bulan. Dengan perubahan yang cukup signifikan, maka perlu strategi yang baik dan benar-benar menjadi perhatian untuk penyelesaian yang tepat waktu, yang nantinya serta orientasi keberlanjutan program yang telah direncanakan. Hadirin yang berbahagia dan sidang paripurna Dewan yang terhormat. Terkait Ranperda lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, kita melihat isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Untuk itu sumber daya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dengan mengoptimalkan aspek daya dukung. Mengacu pada luas bahan baku sawah di Kota Makassar berdasarkan analisa pemetaan lahan berbasis
Geographical Information System pada 7 kecamatan, yaitu Tamalan Rea seluas 550 hektar, Biringkanaya 442 hektar, Manggala 593 hektar, Tamalate 394 hektar, Tallo 20 hektar, Rapocini 23 hektar, Panakukan 33 hektar, yang totalnya sebesar 2035 hektar. Maka fraksi Demokrat berpendapat bahwa dengan mengacu pada surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor sekian, maka dalam rancangan Perda LP2B ini sangat penting untuk pertama, menjamin dan menjaga lahan baku sawah yang tersedia. Yang kedua, mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian secara tidak terkendali. Yang ketiga, menjamin akses masyarakat terhadap lahan yang tersedia. Yang keempat, mengelaborasi sasaran, arah, dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrat Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang lahan pertanian berkelanjutan. Masukan dan saran kami sebagai bagian dari komitmen kita untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik, mewujudkan pemerintah berkualitas, bersih, dan akuntabel. Pada akhirnya ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan dan anggota Dewan terhormat serta segenap hadirin atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian pada pemandangan umum ini. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Demokrat, saudaraku Haji Rey Suryadi Arsyad. Berikutnya juru bicara dari fraksi Golongan Karya, saudaraku Andi Suharmika. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda lahan pertanian pangan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat dan para pimpinan DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau mewakili beserta jajaran pejabat eksekutif yang menyertai. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, rekan-rekan pers serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kiranya kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada hari ini. Salawat serta salam juga tidak henti-hentinya kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus dan terang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Golongan Karya atas kesempatan dan kepercayaannya kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini.
Mengawali pemandangan umum ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Makassar telah memberikan pengantar nota keuangan dan penjelasan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan pembangunan yang semakin diprioritaskan agar laju inflasi daerah dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat serta dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Kota Makassar, kami juga sependapat dengan penjelasan Bapak Wali Kota bahwa semua potensi ancaman yang diakibatkan oleh semakin berkurangnya luasan lahan pertanian dalam jangka panjang akan sangat merugikan warga Kota Makassar yang sebagian diantaranya menggantungkan hidupnya di sana. Setelah mencermati penjelasan Bapak Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar, kami berharap bahwa rancangan perubahan APBD tahun 2022 dapat mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap selaras dengan regulasi terkait agar kembali dapat menjadi bukti kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka kembali berupaya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang bermuara semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat meskipun dalam pelaksanaannya kita semua menghadapi tantangan dan persoalan akibat laju inflasi yang tinggi akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi optimalisasi keuangan daerah. Begitupun dengan rancangan peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Maka pada prinsipnya fraksi Partai Golkar Kota Makassar berharap dapat segera ditindaklanjuti untuk mempercepat pengendalian alih fungsi lahan sekaligus melindungi lahan pertanian dengan pendekatan yang lebih komprehensif serta melakukan prinsip-prinsip tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian kiranya pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu melaksanakan tugas dengan baik untuk kemajuan bangsa Indonesia dan khususnya Kota Makassar yang kita cintai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Golongan Karya Saudaraku Adi Suharmika. Berikutnya juru bicara fraksi PAN Amanat Nasional Saudaraku Haji Sangkala Sadiko. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Yang terhormat saudaraku, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota serta Sekda Kota Makassar, saudaraku ketua, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang kami hormati. Yang terhormat saudaraku, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, saudaraku sekretaris daerah, para asisten, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan Pol PP, direksi Perusda, kepala bagian dan camat sekota Makassar. Saudaraku, para rekan-rekan pejuang informasi, hadirin dan hadirat yang sama-sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pandangan umum, perkenankanlah kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya
sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum praksi-praksi terhadap nota keuangan, rancangan perubahan anggaran pendapatan, dan belanja daerah Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekaitan dengan penjelasan Saudaraku Wali Kota Makassar tentang nota keuangan dan rancangan peraturan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada tanggal 22 September 2022. Nampak bahwa komposisi perubahan pendapatan daerah direncanakan sebesar 4,68 triliun rupiah dan belanja daerah direncanakan sebesar 4,96 triliun rupiah lebih, yang berarti mengalami penurunan 5,65% atau setara dengan 280,44 miliar rupiah. Pencermatan terhadap penurunan yang cukup drastis dari angka pendapatan tersebut di atas sebagai akibat estimasi pendapatan dari sektor pajak yang terdiri atas 11 jenis yang direncanakan pada APBD pokok tahun 2022 sebesar 1,63 triliun rupiah lebih menjadi 1,35 triliun lebih pada APBD perubahan atau turun sebesar 285,70 miliar lebih atau setara dengan 17,47%. Demikian halnya dengan retribusi daerah dengan 3 jenis objek yang pada APBD pokok diestimasi sebesar 174,90 miliar rupiah lebih menjadi 172,17 miliar lebih pada APBD perubahan, mengalami penurunan sebesar 2,77 miliar lebih atau setara dengan 1,58%. Penurunan estimasi penerimaan tersebut di atas tidak dijelaskan sebab-sebabnya, sehingga fraksi Partai Amanat Nasional patut mempertanyakan kendala ataupun penyebab menurunnya estimasi penerimaan dari kedua sektor tersebut di atas. Fraksi PAN meminta penjelasan asumsi dasar dan metode yang digunakan di dalam melakukan perhitungan rencana penerimaan pajak dari retribusi daerah tersebut serta faktor-faktor lainnya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, konsekuensi menurunnya beberapa jenis penerimaan akan berdampak pada menurunnya belanja pembangunan, khususnya pada belanja modal yang di dalamnya merupakan belanja untuk pemenuhan berbagai program infrastruktur jalan dan drainase termasuk program pemberdayaan masyarakat lainnya. Realita di dalam berbagai pembahasan pada rapat-rapat kerja, baik di tingkat komisi maupun di badan anggaran, resapan beberapa OPD sangat kecil dan yang muncul ke permukaan adalah saling menyalahkan antara OPD terkait dengan ULP. Di samping itu, banyaknya kegiatan fisik yang kemungkinan tidak terlaksana di tahun 2022 ini sebagai akibat perencanaan yang kurang matang. Oleh karenanya, fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan kembali untuk selalu menyusun perencanaan secara komprehensif dengan duduk satu meja untuk mencegah saling menyalahkan di antara OPD dalam lingkungan pemerintah Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hal lain yang kami sampaikan terkait dengan kebijakan terkini dari pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM yang secara otomatis telah diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok di pasaran yang telah menyebabkan menaiknya nilai inflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga kemungkinan besar akan melahirkan atau menambah jumlah keluarga miskin di Kota Makassar. Hal ini harus menjadi perhatian sehingga Kota Makassar di dalam menyusun program partisipatif guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, penanganan ekonomi nasional, khususnya Kota Makassar, pemerintah daerah harus fokus kepada bagaimana melakukan pembinaan, pelatihan,
akses modal, menambah hibah alat perlengkapan atau sarana prasarana atau kegiatan yang sifatnya mendorong bangkitnya usaha mikro, kecil, menengah yang ada di Kota Makassar, serta prioritas program-program padat karya bagi masyarakat, UMKM, perikanan, ketahanan pangan, serta sektor hilir perdagangan yang ada di Kota Makassar. Oleh karenanya, perlu didorong untuk diberikan stimulus dengan menambah anggaran beberapa SKPD terkait, agar masyarakat dan para pelaku UMKM bisa diberi pembinaan, pelatihan, dan pengembangan untuk tetap bertahan dalam ekonomi yang sulit. Harapannya dengan stimulasi program di beberapa SKPD, maka akan memutar roda perekonomian, menggeliatkan pertumbuhan ekonomi, hotel, industri, usaha, hospitality yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, terkait penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung, dan hal ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi adanya ancaman dalam mewujudkan kehadiran, kemandirian, dan kedaulatan pangan akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Di dalam regulasi yang ada sangat jelas di mana setiap kota kabupaten diharapkan untuk dapat menyiapkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah, dan hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam dokumen rencana tata ruang wilayah. Fakta yang ada, Kota Makassar hingga saat ini masih jauh dalam angka tersebut, sehingga diharapkan dapat membuat kebijakan yang terkait dengan pencapaian 30% RTH. Keberadaan lahan pertanian yang sangat terbatas di Kota Makassar wajib dipertahankan sebagai penopang suplai pangan, penjaga keseimbangan ekologis, serta sebagai destinasi wisata sejarah dan agrowisata. Serta dari beberapa alasan tersebut di atas, maka secara tegas fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung rancangan peraturan daerah terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat segera dimasukkan dalam Prolegda Kota Makassar untuk dibahas lebih lanjut. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara dari fraksi PAN. Interupsi pimpinan. Bisa sedikit pimpinan sebelum dilanjutkan? Silakan, Pak. Baik. Ini tadi pembahasan BBM, jadi saya lanjutkan dulu sedikit pimpinan. Ini tidak untuk dijawab, hanya untuk didengarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan DPRD Kota Makassar beserta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang saya hormati, pemerintah Kota Makassar beserta seluruh jajaran. Saya hormati aparatur keamanan wilayah Kota Makassar. Saya langsung saja, Bapak Pimpinan, saya ini juga adalah anak rakyat, sama dengan Pak Ketua, anak rakyat. Jadi
saya harus menyampaikan aspirasi rakyat yang juga diberikan kesempatan pada siang hari ini. Sedikit ada kutipan lagunya Pak Iwan Fals, Pak Ketua. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, bikin bayi kurang gizi, bikin nelayan disusahi, bikin ojol tersakiti, bikin mahasiswa tak terkendali, bikin kita mawas diri, bikin ibu-ibu berkata, ses saja ki. Ya, jadi ini adalah aspirasi yang keluar daripada suara masyarakat yang harus saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, karena sebagian besar dari masyarakat kita belum keluar daripada krisis COVID-19. Oleh karena itu, seharusnya jika BBM naik, maka sebaiknya kesejahteraan masyarakat juga harus naik. Ya, kami fraksi Partai Demokrat berdiri bersama masyarakat Kota Makassar yang melawan tentang kenaikan BBM ini. Itu saja, terima kasih pimpinan. Sekali lagi, fraksi Partai Demokrat menolak kenaikan BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Haji Resuryadi Adi. Ini memang beliau harus sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan nanti ya, ada arah lain dari partainya. Terima kasih Pak Haji Suryadi Adi. Berikutnya saya persilakan juru bicara fraksi P3, Saudari Haja Mulyati. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian Camat, dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, serta rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Mengawali pemandangan umum ini, kami dari fraksi P3 mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini guna mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar atas 1. Penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari penjelasan Wali Kota Makassar, kami dari fraksi P3 menyampaikan pemandangan umum dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 bahwa 1. Terkait dengan APBD perubahan tahun anggaran 2022, kami mengharapkan pemerintah Kota Makassar dapat mengoptimalkan alokasi dana yang telah dianggarkan kembali agar tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah, dan kami juga berharap agar lebih mengutamakan kegiatan dan program yang memiliki manfaat
terhadap kepentingan langsung masyarakat. 2. Dari penyampaian nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022, dapat kita lihat bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2022 banyak sekali item-item anggaran yang mengalami penurunan, di mana keseluruhannya direncanakan sebesar 4,68 triliun lebih jika dibandingkan APBD pokok tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 4,96 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar 280,44 miliar lebih atau menurun sebesar 5,65%. Terkait hal ini maka kami mengharapkan pemerintah Kota Makassar dapat mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang tertua dalam rancangan peraturan daerah ini dan juga dihimbau untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi secara efektif dan efisien. 3. Terkait dengan belanja daerah di mana alokasi anggaran untuk belanja langsung dinas PU sebesar 636,69 miliar lebih atau 13,60%, fraksi P3 berpandangan bahwa alokasi anggaran dari belanja langsung khususnya yang terkait dengan belanja modal diperuntukkan untuk sasaran dan prasarana utilitas seperti perbaikan drainase dan infrastruktur. Lainnya kiranya dimaksimalkan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksana yang saat ini serta kondisi cuaca pelaksananya diharapkan lebih awal sehingga tidak bertumpuk di akhir tahun. Rapat paripurna yang terhormat, terkait dengan Ramperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi karena pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis berdasar pada pengaruh yang dimiliki secara sosial, ekonomi, dan politik. Guna memenuhi kebutuhan hak dan pangan, kami berharap agar pemerintah Kota Makassar melakukan upaya-upaya pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang. Oleh karena itu, kami fraksi P3 sangat mendukung penuh penetapan Ramperda ini menjadi peraturan daerah nantinya, agar tidak ada lagi ancaman terhadap penurunan jumlah produksi pangan, hilangnya investasi pembangunan irigasi, dan sarana pertanian. Akhirnya kami berharap pemerintah Kota Makassar dapat mengakomodir saran-saran yang telah kami sampaikan. Dan atas nama fraksi P3, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seluruh niat dan tindakan tulus kita untuk kemajuan Kota Makassar yang kita cintai ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 23 September 2022, pembaca Haja Mulyati SOS MSI, Ketua Somalia. Jodoh. Terima kasih juru bicara fraksi P3 Ibu Haja Mulyati SOS MSI. Berikutnya juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Saudaraku Anton Paul Goni. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 dan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, serta para direksi perusahaan daerah yang saya hormati, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya hormati. Ucapan puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya serta bimbingannya sehingga kita hadir di tempat ini guna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rapat paripurna hari kemarin. Sidang paripurna yang kami hormati, setelah mencermati dan mendengarkan penjelasan Bapak Wali Kota sebagai pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun 2022, maka fraksi PD Perjuangan 1. Mengapresiasi program F8 yang sangat membantu perekonomian oleh masyarakat. 3. Penurunan pendapatan asli daerah yang signifikan menandakan kurang optimalnya pola-pola ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Mohon penjelasan pemerintah kota terkait penurunan tersebut. Di sisi lain, belanja operasional mengalami peningkatan sebesar 251,38 miliar atau naik sebesar 7,31 miliar. Mohon penjelasan dari pemerintah Kota Makassar. Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD perubahan ini dapat menjawab dan mengakomodir aspirasi harapan masyarakat dan tuntutan ekonomi pasca bencana non-alam atau COVID-19. Sidang paripurna yang kami hormati, terkait penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, kami dari fraksi Perjuangan berpandangan mengapresiasi pemerintah kota atas upaya melindungi, menjaga dan menjiwai negara kita sebagai negara agraris yang mengutamakan produk pertanian pangan berkelanjutan untuk tetap dilestarikan. Dengan upaya Ranperda ini dapat mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian yang akan menghilangkan potensi komoditas pangan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Fraksi PD Perjuangan berharap dengan adanya produk hukum ini dapat memberikan ruang yang baik bagi petani untuk diberikan program-program yang produktif, termasuk insentif bagi petani pangan yang berkelanjutan, serta produk hukum ini dapat sejalan dengan perda yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Perda RT/RW serta RPJMD Kota Makassar. Demikianlah pandangan umum fraksi PD Perjuangan Kota Makassar terhadap nota keuangan atas perubahan anggaran APBD tahun 2022 Kota Makassar dan terhadap Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan kami setuju untuk dibahas pada tahap pembahasan lebih lanjut dengan harapan kita dapat berbuat baik bagi masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama.
Sekian dan terima kasih. Merdeka! Fraksi PD Perjuangan, juru bicara Anton Polgoni. Terima kasih juru bicara fraksi PDI Perjuangan saudaraku Anton Polgoni. Berikutnya juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera saudari Yeni Rahman. Mohon dipersingkat saja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan banggakan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat Sekota Makassar. Dan yang kami banggakan pula, rekan-rekan pers dan para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan taslim kepada Rasulullah SAW, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Saat ini kita sedang prihatin dengan kondisi bangsa. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. Angkutan umum dan lain-lain akibat kenaikan harga BBM. Beban rakyat semakin banyak, ditambah dengan kewajiban membayar PPN tambahan 1% yang awalnya hanya 10% menjadi 11%. Beban kenaikan BBM akan terasa bagi rakyat kecil dengan penghasilan yang rendah. Beban ini tidak hanya akan terasa selama 4 bulan. Sayangnya, di saat harga-harga semakin melambung, penghasilan masyarakat tidak mengalami perubahan atau peningkatan. Dengan kondisi ini kami khawatir kemiskinan akan semakin meningkat. Kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, prihatin dengan kondisi itu. Angka kemiskinan Kota Makassar tahun 2021 menurut BPS mengalami kenaikan 4.071 dibanding tahun 2020 hingga mencapai 74.610. Yakinlah dengan kondisi 2021 yang tidak ada kenaikan-kenaikan harga saja, kemiskinan meningkat, apalagi dalam kondisi saat ini. Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM, karena kenaikan ini
akan semakin menyengsarakan rakyat yang telah sengsara. Kebalikannya, kembalikanlah subsidi untuk rakyat, turunkanlah harga-harga yang terlanjur naik, naikkanlah pendapatan. Berikanlah hak-hak para buruh dengan wajar, sejahterakanlah para petani dan nelayan, angkatlah derajat rekan-rekan pegawai honorer. Terhadap penjelasan Wali Kota terkait dengan Ranperda Kota Makassar tentang APBD perubahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, APBD perubahan 2022. Perubahan APBD pada prinsipnya memungkinkan dilakukan dengan berbagai pertimbangan mencakup: pertama, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kondisi dan asumsi kebijakan umum anggaran. Yang kedua, terjadi keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, adanya saldo lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus dibelanjakan. Keempat, keadaan darurat, dan yang kelima, keadaan yang luar biasa. Terhadap perubahan anggaran yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota mencakup pendapatan asli daerah turun 14,97% menjadi 1,71 triliun lebih. Dari komponen pajak daerah dengan porsi 81,09% turun 17,47% menjadi 1,63 triliun atau memiliki porsi hingga 95,32% dari total PAD. Sementara retribusi daerah juga mengalami penurunan meskipun kecil sebesar 1,58% atau menjadi 174,95 miliar. Sumber PAD yang lain, yakni penerimaan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan hingga 11,25%. Yang tidak mengalami perubahan hanyalah bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dengan nilai target pendapatan terendah, yakni 88,09 miliar. Terhadap kondisi pendapatan asli daerah ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan, masukan, permohonan penjelasan, koreksi, dan saran sebagai berikut. Pertama, penurunan target dari pendapatan dari APBD pokok yang cukup drastis ini memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas perencanaan yang dilakukan mengingat kondisi ekonomi Makassar yang semakin membaik. Mohon penjelasan Bapak Wali Kota terkait penurunan target ini. Apakah target yang telah diturunkan ini sudah realistis dengan kondisi terkini Kota Makassar? Kami khawatir target pendapatan asli daerah yang turun ini ternyata juga tidak akan dapat dicapai. Jika ternyata tidak akan tercapai, maka kami berharap agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh atas tim perencana anggaran. Yang kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memperhatikan kondisi APBD Makassar dalam 3 tahun terakhir. PAD tertinggi dicapai pada tahun 2019 yang telah memasuki masa pandemi COVID-19 yakni 1,303 triliun. Sementara saat pandemi telah mulai menurun dengan kondisi ekonomi yang baru pulih pada tahun 2021, PAD Kota Makassar justru turun dan hanya mencapai 1,139 triliun lebih. Target PAD perubahan 2022 1,71 triliun lebih yang telah turun tersebut masih jauh lebih tinggi dari rata-rata 3 tahun terakhir, mencapai lebih dari 500 miliar atau 34%. Mohon penjelasan upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai target ini. Ketiga, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap
agar Bapak Wali Kota memperhatikan dan mengawasi dengan baik kinerja dari seluruh perusahaan daerah sehingga mampu berkinerja dengan baik. Kami mengapresiasi tidak adanya penurunan target dari APBD pokok yang menunjukkan komitmen ini. Akan tetapi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga perlu mengingatkan bahwa target pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 88,09 miliar merupakan target yang tidak sedikit, bahkan mencapai 400% dari capaian tahun 2021 atau bila dibandingkan rata-rata dalam 4 tahun terakhir mencapai 290%. Kami berkomitmen akan mengawal target ini untuk dicapai sekaligus memastikan kembali agar dalam penyusunan perencanaan tidak dilakukan dengan gegabah. Terhadap belanja daerah sebagaimana yang disampaikan dalam pengantar nota keuangan dan RAPBD perubahan 2022 mencapai 4,68 triliun lebih, turun sebesar 5,65% dibanding APBD pokok. Meskipun secara total mengalami penurunan, akan tetapi belanja operasi mengalami peningkatan yang drastis. Mengalami penurunan adalah belanja modal. Terhadap kondisi ini, fraksi PKS ingin memberikan pertanyaan, saran, masukan, pertimbangan, dan pandangan sebagai berikut. Mengingat dampak dari kenaikan harga BBM dan perkembangan inflasi yang terjadi, agar dalam APBD perubahan ini agar dapat disediakan alokasi anggaran khusus untuk penyangga harga dan subsidi serta bantuan khusus kepada rakyat miskin selain dari BLT yang bersumber dari APBN. 2. Agar dalam sisa waktu pelaksanaan APBD, pemerintah memperhatikan dengan teliti hal-hal yang dapat menghambat serapan anggaran. Pembangunan kawasan pesisir dan pinggiran patut mendapat perhatian dengan seksama. Rencana reklamasi Pulau Lailai oleh pengembang kawasan CPI sebagai pengganti lahan Pemprov di CPI seluas 12,11 hektar, apakah pemerintah kota telah dilibatkan? Bagaimana tanggapan masyarakat Lailai? Bagaimana konsep kerjasama yang akan dilakukan dengan pemerintah kota? Jika dilaksanakan, kami sangat berharap Kota Makassar mendapatkan manfaat secara langsung dan juga asa senilai aset tanah yang bisa dimiliki jika ternyata akan dikembangkan di wilayah Kota Makassar. Anggaran pendidikan yang memiliki porsi dalam APBD ini kami harapkan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kita. Kami sangat berharap tidak ada lagi keluhan siswa SD yang tidak lancar proses pembelajaran karena ruang kelas yang bocor atau sekolah yang kebanjiran atau rasio guru dengan murid yang sangat jomplang. Hal ini kami temukan di beberapa daerah seperti di Panaikang, Tamalan Rea, dan di Mariso. Terkait status tenaga kontrak tenaga pendidik yang di-SK-kan oleh kepala dinas terkait, mereka mempertanyakan apakah SK yang diberikan tidak berdampak buruk terhadap status mereka di data kepegawaian. Dan terakhir masalah e-voting, kami menganggap ini belum tepat dilakukan melalui aplikasi karena sejak dilantik Bapak Wali Kota ini selalu menjadi polemik. Sekiranya ini bisa segera kita selesaikan bahwa biarkanlah pemilihan RT RW adalah pesta demokrasi masyarakat Kota Makassar. Terakhir, mengenai Ranperda Kota Makassar tentang lahan pertanian bahan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan
untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Hal ini telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. 13 tahun yang lalu, apabila dibandingkan dengan ibu kota Jakarta, Kota Makassar terhitung sangat ketinggalan. Mengingat DKI Jakarta telah mengeluarkan perda sejenis 2 tahun sejak diundangkan, yakni tahun 2011. Meskipun demikian, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan syukur dan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan usulan ranperda terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sependapat bahwa lahan pertanian yang ada saat ini harus diamankan agar tetap lestari dan produktif serta berkelanjutan. Tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada forum terhormat melihat esensi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 2009 adalah aspek perlindungan lahan, sehingga judul peraturan idealnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ranperda hendaknya mencakup juga sanksi yang secara tegas terhadap pelaku yang melanggar dan melakukan alih fungsi lahan tersebut. Demikian pula sebaliknya, terhadap pihak yang menjaga kelestarian alam tidak melakukan alih fungsi lahan agar dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah. Dengan diusulkannya ranperda ini, maka aturan lain yang terkait seperti Perda tata ruang dan atau rencana detail tata ruang perlu disesuaikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa tata ruang lahan pangan berkelanjutan juga harus berfungsi untuk pemanfaatan lahan kering yang terlantar. Selain itu diperlukan adanya peta lahan tahunan yang lebih adaptif, mudah terbaca, akurat, dan senantiasa diperbaharui guna melindungi kawasan yang termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa selain aparatur pemerintah, masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk terlibat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat ini hendaknya diatur dalam ranperda ini. Selain itu, peta lahan yang masuk kawasan LP2B setelah ditetapkan harus senantiasa mudah dibaca dan berada di ruang-ruang publik. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Demikian beberapa pendapat umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap ranperda Kota Makassar tentang APBD perubahan 2022 dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebagai akhir pemandangan umum ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bekerja dalam menjalankan amanah rakyat. Semoga dengan kerja keras yang dilandasi pengorbanan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Makassar bisa segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Makassar, 23 September 2022, pembaca pemandangan umum, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman Sarjana Sain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera. Pandangan umumnya tadi di luar ranperda soal BBM, memang kita doakan naik kelas beliau ini. Berikutnya yang terakhir, semoga bisa dipersingkat, Saudaraku Kasrudi juru bicara Gerindra.
Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, DPRD Kota Makassar, terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun 2022. 2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Pak Sekda Kota Makassar. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar serta rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, para asisten sekretariat daerah, sekretariat dewan, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian sekretariat daerah, para direktur utama perusahaan daerah, dan para camat seluruh jajarannya di lingkup pemerintah Kota Makassar, wartawan-wartawati, media cetak, daring, elektronik yang saya cintai. Undangan hadirin hadirat yang sama saya hormati pula. Setelah membaca dan mengkaji secara mendalam terhadap rancangan perubahan tahun 2022, kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. 1. Memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan penjelasan sebagai pengantar nota keuangan perubahan tahun 2022. 2. Dari segi pendapatan, kami mempertanyakan perubahan pendapatan asli daerah 1,71 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun 2022. 3. Dari pajak daerah yang terdiri dari 11 jenis direncanakan berubah menjadi 1,35 triliun lebih dibandingkan target dalam APBD pokok tahun 2022. Saudara pimpinan, saudara wali kota yang berbahagia. Sementara itu, mengenai rancangan peraturan daerah lahan pangan berkelanjutan, kami menyatakan pemandangan sebagai berikut. Memberikan apresiasi kepada saudara wali kota Makassar yang telah menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan. 2. Bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan kawasan secara berkelanjutan. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum dari kami fraksi Partai Gerindra. Terima kasih atas segala perhatian dan hadirin sidang paripurna serta saudara wali kota dengan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya, Pak. Terima kasih juri bicara fraksi Gerindra, saudaraku Kasrudi, Dr. Kasrudi SHMH. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebagai rangkaian rapat paripurna yang telah dilaksanakan hari ini, akan dilanjutkan rapat paripurna penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Ramperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, insya Allah dilaksanakan besok Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Perlu saya sampaikan kepada anggota Dewan terhormat, seharusnya hari ini kita nota kesepahaman UAPPAS tahun 2023, oleh laporan Badan Anggaran masih terjadi pembahasan yang alot dan belum bisa diselesaikan, maka jadwal nota hari ini kita akan
ditunda, dan tentu saja berdasarkan pasal 77 ayat 2 Tata Tertib DPRD, saya harus memintakan persetujuan. Setuju untuk ditunda? Terima kasih persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Dengan berakhirnya rangkaian acara rapat paripurna hari ini, maka berakhir pula. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah, mewakili Wali Kota, beserta jajaran, terutama yang saya hormati, dan terima kasih kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terima kasih pada anggota Dewan yang terhormat, yang ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya pemirsa, itulah tadi rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama tahun 2022-2023 DPRD Kota Makassar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap peran Perda terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan peran Perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Saksikan terus TV Parlemen edisi berikutnya. Saya Fitri Harinisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.